Dan ini adalah episode ke-9 dari hashtag kita, dan di sini kita akan membahas seputar teknologi yang ada pada saat ini. Hai, welcome back to One IT Solution. Bersama saya Bayu, dan sudah lama kita nggak pernah ngobrol-ngobrol soal teknologi nih. Jadi kali ini kita akan kembali pada hashtag bahas teknologi. Dan ini adalah episode ke-9 dari hashtag kita, dan di sini kita akan membahas seputar teknologi yang ada pada saat ini. Dan langsung aja kayaknya ya, nggak usah terlalu bertele-tele, karena kita akan langsung masuk ke pembahasan kita yang pertama, yaitu adalah mengenai perilisan sebuah SSD yang dikhususkan untuk konten kreator, datangnya dari WD atau Western Digital. Nah, Western Digital atau yang biasanya kita kenal WD itu akan merilis sebuah SSD NVMe, yaitu WD Blue SN570. Dan ini adalah SSD yang akan dirilis di Indonesia dalam waktu dekat ini, atau jangan-jangan udah rilis ya. Intinya ya, back to topic, ini akan segera dirilis di Indonesia dan dibagi menjadi 3 tipe yang berbeda. Yaitu yang pertama ada 250 GB, kemudian yang kedua ada 500 GB, dan yang terakhir 1 TB. Dan seperti yang tadi sudah saya sebutkan di awal, yaitu mengenai SSD ini akan dikhususkan untuk konten kreator. Nah, memang apa sih yang menjadi pembeda kenapa harus ada embel-embel dikhususkan untuk konten kreator? Nah, karena untuk SSD dari WD ini itu bekerja sama dengan Adobe, sehingga untuk SSD dari WD Blue yang SN570 ini itu sudah tersedia Adobe Creative Cloud, dan di situ kalian bisa mengakses file dari Adobe kalian, yang mana itu bisa jadi Photoshop ataupun Premiere, InDesign atau apapun itu. Nah, jadi itu sebuah fitur yang memang sudah disediakan dari SSD ini, sehingga buat teman-teman kreatif nih ya, mungkin sedikit terbantu dengan adanya sistem terbaru ini dari Western Digital atau WD Blue ini. Terus untuk harga nih ya, kita bahas mengenai harga bervariasi. Untuk yang pertama, pada 250 GB itu akan dibanderol, perkiraannya harganya adalah 780.000 sekian lah ya. Dan untuk yang 500 GB itu akan dibanderol kira-kira dengan harga 1.100.000 sekian, dan juga untuk yang 1 TB itu akan dibanderol dengan harga 2 juta sekian. Jadi memang harganya itu lumayan lah ya. Yaitu untuk harganya, dan perkiraan akan segera dirilis, dan dirilisnya ini akan terpisah dari yang 1 TB. Jadi untuk yang 250 dan juga 500 GB itu akan dirilis dalam waktu dekat ini, dan untuk yang 1 TB itu akan dirilis pada beberapa bulan ke depan ya, yang pasti nggak lama-lama banget lah ya. Nah, jadi buat teman-teman kreatif ya, sekali lagi, jika kalian memang membutuhkan SSD yang dengan kapasitas cukup banyak dan juga ada fitur Adobe Creative Cloud yang sudah disediakan dari SSD-nya sendiri, itu mungkin ini akan cukup membantu kalian. Next, kita masuk ke berita yang sebetulnya ya klise, alias itu-itu aja sih ya. Dan saya pun juga sering membahas mengenai berita ini, yaitu adalah tentang kelangkaan chip. Nah, tapi kenapa kok saya bahas lagi? Karena di sini ada updatean terbaru mengenai kelangkaan chip ini. Bukannya malah makin membaik ya, bisa kita bilang begitu, tetapi situasi makin buruk karena ternyata chip ini semakin langka. Bukannya semakin kencang untuk produksinya, tetapi malah semakin langka. Lah, kenapa? Mungkin kalau teman-teman yang nggak sadar nih ya, kita dalam waktu beberapa bulan ini bisa kita bilang kerasa kayak agak landai nih ya untuk pandeminya. Bukan cuma di Indonesia, tapi juga di dunia. Bahkan konser juga sudah diselenggarakan, ada juga party atau pesta udah ada di mana-mana. Dan memang perlu kita sadari bahwa pandemi ini juga masih belum berakhir, sehingga pada hal-hal tersebut yang sudah terjadi itu malah menimbulkan lonjakan kasus terbaru. Ya, kalau kalian baca berita ya, kalau dalam waktu dekat ini atau belakangan ini itu sudah mulai naik lagi ya untuk angka COVID-nya. Otomatis produksi chipnya pun juga terhambat lagi, karena chipnya juga naik lagi. Sebetulnya dari kemarin juga masih terhambat ya, karena memang dari pabrik yang membuat chip itu masih cukup ketat, sehingga mereka juga nggak nambah untuk produksinya, jadi masih sama aja. Lah, masalahnya adalah permintaannya ini itu malah semakin banyak. Ya gimana ya, kalau kita bilang soal produksi yang akan stabil dalam artian pelan, tetapi permintaannya juga ada terus, otomatis kan menumpuk nih ya, semakin banyak
semakin banyak, dan semakin banyak, sampai pada akhirnya ada pada satu titik di mana ini kayak ada di mentoknya, ada di atasnya. Nah, karena kasus itu, untuk produksi yang membutuhkan chip itu pun harus melakukan pre-order atau order terlebih dahulu. Kalau pada tahun lalu, tepatnya pada bulan Mei tahun 2020, itu untuk waktu PO yang dibutuhkan adalah kurang lebih 13 minggu. Nah, sejak sekarang ini, waktu PO-nya itu meningkat 9 minggu, sehingga butuh waktu 22 minggu untuk bisa mendapatkan chip, dan mereka baru bisa mulai produksi, dan akhirnya baru bisa turun ke tangan konsumer. Sehingga ya memang waktunya juga semakin lama, dan karena kelangkaan ini juga semakin meningkat, sehingga harganya pun mulai naik lagi. Ini mungkin berita yang cukup sedih ya, karena kelangkaan chip ini itu nggak cuman di seputar PC doang ya, bukan soal prosesor doang atau apapun, masih banyak. HP pun juga kena, apapun yang menggunakan chip terkena. Salah satunya adalah konsol. Untuk konsol sendiri, PS5 diprediksi akan menjadi langka pada beberapa saat ini, pada lebih tepatnya di akhir tahun. Karena pada akhir tahun itu biasanya terjadi peningkatan permintaan, karena itu adalah libur Natal, di mana orang-orang juga banyak memberikan gift atau hadiah. Tetapi untuk produksi barangnya di sini terhambat, sehingga ya terjadi pemangkasan dari target yang sebelumnya ditentukan oleh Sony. Sebelumnya Sony pernah menarget bahwa PS5 ini akan diedarkan sebanyak 16 juta unit. Nah, ini malah dipangkas jadi 15 juta unit. Ya, itu sudah cukup kerasa ya. Kehilangan 1 juta unit itu juga cukup banyak. Itu pun sudah menjadi kasus terbaru nih ya dari Sony, yang memang mungkin agak disesali ya bagi para pecinta konsol. Tetapi juga kita nggak bisa apa-apa karena memang chipnya juga langka. Dan ini nggak cuma di PS5. Nintendo pun juga merasakan hal tersebut. Pada akhir tahun ini juga, sama, lebih tepatnya pada libur Natal, itu akan terjadi peningkatan pada permintaan konsol Nintendo. Nah, tetapi Nintendo mengatakan bahwa mereka masih nggak bisa berjanji menyanggupi untuk memberikan permintaan yang cukup banyak ya. Jadi, untuk fans Nintendo pun juga sepertinya agak sedikit bersedih, karena pada akhir tahun ini mungkin stoknya itu dibilang cukup menipis. Nah, itu tadi banyak ya hal-hal yang terjadi, kelangkaan, bahkan harus ada yang sampai ditunda untuk perilisannya. Nah, di sini yang saya sebutkan adalah Steam Deck. Tapi nih ya, jangan salah sangka dulu, karena Steam Deck itu bukan ditunda karena kelangkaan chip, oke? Ini adalah berita ketiga bahwa Steam Deck memang diundur hingga Februari tahun 2022. Tapi dia di sini melakukan improvement supaya tidak terjadi kekecewaan terhadap pasar jika dirilis terlalu cepat. Jadi memang di sini masih tahap penyempurnaan, yang jangan sampai ada kekacauan pada saat tahap perilisan. Maka dari itu Valve menentukan untuk mengundurnya pada bulan Februari. Nah, salah satu dari yang diimprove untuk Steam Deck ini adalah koneksi internetnya. Nah, ini cukup unik karena ini adalah sebuah teknologi yang sedang dikembangkan oleh Valve sejak Mei tahun 2020. Teknologi ini disebut dengan Efficient File Delivery Technique. Jadi, kalau kita Indonesia gimana? Efficient file, ya udahlah ya. Jadi intinya adalah teknik mengefisiensikan data files ya. Dalam artian adalah downloadan dari data files yang ada pada Steam. Untuk singkatnya atau mudahnya, teknologi ini itu adalah tentang mentransfer data seminim mungkin untuk mendapatkan waktu download yang lebih baik. Nah, bingung ya masih ya? Kayaknya di sini saya akan coba kasih contohnya. Bagaimana efisien file delivery teknik ini digambarkan. Misal contoh, kita ambil dari game The Witcher 3. Pada game The Witcher 3 ini ada dua tipe pemain. Kita sebut saja untuk pemain A adalah pemain yang bermain The Witcher dari awal hingga sekarang, alias main terus. Dan pemain yang kedua ini adalah dia ini main di awal, kemudian berhenti, kemudian sekarang ingin main lagi. Nah, pada game The Witcher 3 ini terjadi sebuah update yang besar-besaran. Mungkin filenya juga cukup besar ya, bisa kita bilang. Nah, untuk masing-masing pemain dari A dan B ini, itu akan diidentifikasi dari file yang sudah ada. Jadi memang kan untuk progres dari yang A dan juga B itu kan berbeda. Berbeda progres dan juga pastinya akan berbeda beberapa file yang ada pada game tersebut. Nah, teknologi ini itu akan bekerja mengefisiensikan apa saja yang perlu di-download oleh pemain A dan juga pemain B. Sehingga nggak perlu mendownload file yang sudah ada dan meminimalisir kapasitas downloadnya. Jadi ibaratnya mungkin yang A itu membutuhkan file download yang cukup minim ya, karena dia bermain terus. Jadi dia hanya perlu mendownload, misal contoh nih ya, kasarannya 1 GB aja. Kemudian untuk pemain B, dia cukup lama nggak main dan ingin main lagi, dia banyak
ketinggalan update-update dari yang sebelumnya. Oke. Nah, dia hanya perlu mendownload file yang penting-penting saja untuk memberikan kekosongan dari apa yang sudah kelewatan. Ini gambaran kasarnya kira-kira kayak seperti itulah ya. Sehingga teknik ini atau teknologi ini itu mengambil yang terefisien untuk yang didownload oleh si B. Jadi diusahakan ya pada teknologi ini itu tidak mendownload apa yang sudah ada. Jadi mendownload apa yang belum ada, apa yang perlu dimodifikasi sehingga secukupnya aja, dan itu nanti akan ditumpukan pada file yang sudah ada atau mungkin menambahkan malahan ya. Jadi lebih diminimalisir daripada harus mendownload keseluruhan lebih banyak lagi. Ya mungkin untuk gambarnya baru seperti itu ya, karena untuk realisasinya sendiri kita masih belum tahu seperti apa, dan ini hanyalah penggambaran dari yang diberikan oleh Valve, dan ya kita mungkin masih bisa menerka-nerka aja. Jadi bisa jadi apa yang saya gambarkan ini salah, bisa jadi juga benar ya. Jangan makan apa yang saya katakan ini secara mentah-mentah ya, mungkin perlu diolah lagi, dan jangan percaya saya 100%, karena kalau saya salah ya saya mohon maaf. Dan itu adalah berita terakhir ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini hingga akhir, dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Dan kalau kalian kepingin ngerakit PC nih ya, kalian bisa langsung kunjungi link yang ada di kolom deskripsi di bawah ini. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf bila saya ada salah kata. Saya Bayu, pamit undur diri, and peace out.